Hola, balik lagi di Ceritain Film. Kali ini kita akan merewatch atau menonton balik film berjudul Life of Pi. Bagi kalian yang sering liatin behind the scene film, kadang film ini muncul di video tersebut. Film ini menceritakan tentang seorang remaja asal India yang terjebak di tengah lautan lepas bersama dengan seekor harimau. Film yang memenangkan Best Director dalam penghargaan Oscar di 2012 ini tentu saja sangat menarik untuk ditonton. Rating yang besar juga diberikan oleh IMDb oleh film ini, yaitu sebesar 7,9. Film yang berdurasi 2 jam ini dibintangi oleh Suraj Sharma, Irfan Khan, Tabu, Raffes Pal, Phoebe Sivaskumar, Harimau Tupai, Monyet Zebra, dan juga Haina. Oke, jangan lupa tengok videonya sampai habis ya. Tanpa berlama-lama lagi, selamat datang di Life of Pi. Film dimulai dengan seorang penulis yang tidak disebutkan namanya sedang mewawancarai seseorang bernama Pi. Diketahui penulis tersebut sedang mencari tahu tentang masa lalu pria yang bernama Pi ini. Pi ini adalah seorang anak yang lahir di sebuah kota yang bernama Pondicherry, Prancisnya India katanya. Ayahnya memberinya nama dari sebuah kolam renang yang ada di Prancis. Hal itu dikarenakan pamannya yang bernama Francis yang juga guru renang dari Pi sangat amat senang berenang. Pi memanggil pamannya dengan sebutan Mamaji. Dan suatu ketika dia berenang di sebuah kolam bernama Piscine Molitor yang ada di Paris, Prancis, dan menyebut bahwa kolam tersebut adalah yang terbaik di dunia. Ia pun menceritakan pengalamannya tersebut kepada ayah dari Pi. Ia mengatakan tentang airnya yang sangat amat bersih dan juga jernih. Lalu mengatakan bahwa jika kau ingin anak mempunyai jiwa yang bersih, kau harus membawanya berenang di sana. Karena hal tersebutlah ayah dari Pi menamakan dia Piscine Molitor Patel. Nama yang bagus sebenarnya, tapi tidak dengan artinya. Pelafalan yang sulit membuat banyak orang salah menyebutkannya. Banyak orang yang memanggilnya pising yang artinya kencing. Ya, walaupun film ini latarnya India, bahasanya tetap Inggris. Ia pun mendapatkan bulian di sekolahnya, sampai-sampai ia harus memberitahu bagaimana cara menyebutkan namanya di depan kelasnya berulang-ulang. Tapi walaupun sering dibully, sepertinya Pi ini punya ingatan yang kuat. Sang penulis pun bertanya lagi soal Mamaji yang bilang bahwa Pi ini adalah legenda di antara para pelaut. Ya, sang penulis ini tahu cerita Pi dari pamannya yaitu Mamaji. Sang penulis menanyakan perihal kejadian tersebut. Pi mengatakan bahwa dia di sana tidak tahu cara berlayar dan juga tidak sendiri. Dia bersama dengan Richard Parker. Diketahui penulis ini sedang menulis buku keduanya. Sebenarnya sang penulis ingin menceritakan tentang cerita yang ada di negara Portugal, tapi karena dia tidak bisa meneruskan ceritanya, dia pun pindah ke India. Saat ia nongki di sebuah kafe karena puyeng dengan buku keduanya, dia bertemu dengan Mamaji dan dia menceritakan tentang petualangan luar biasa dari Pi. Sang penulis pun langsung menemui Pi dan berniat memasukkan petualangannya untuk novel keduanya. Alasannya adalah Mamaji mengatakan bahwa cerita dari Pi akan membuatnya percaya dengan Tuhan. Pi pun langsung menceritakan pengalaman yang tidak pernah dia lupakan. Flashbacklah mereka ke sebuah kota bernama Pondicherry, yaitu kota kelahiran Pi, kota yang dekat dengan lautan. Ayah Pi seorang pengusaha yang mendirikan sebuah hotel dan juga kebun binatang di kebun raya lokal. Ibunya ahli tanaman di beberapa kebun. Mereka menikah dan akhirnya mempunyai 2 orang anak. Anak pertama bernama Raffi dan anak kedua adalah Pi. Pi pun menceritakan tentang bagaimana dia bisa menganut 3 agama sekaligus, yaitu Buddha, Kristen, dan juga Islam. Mulai dari Hindu, ia menganut kepercayaan tersebut dari orang tuanya, lebih tepatnya ibunya. Dia sering menceritakan tentang kisah para dewa pada zaman dahulu, namun berbeda dengan ayahnya, ia tidak terlalu religius dibandingkan dengan dirinya. Yang kedua, Kristen. Awalnya ia ditantang oleh kakaknya pada saat berlibur untuk meminum air suci yang ada di gereja. Hal itu pun diketahui oleh seorang pastor di sana. Ia dikasih segelas air sekaligus diceritakan tentang Yesus yang mau berkorban untuk manusia. Yang terakhir yaitu Islam. Saat dia JJS atau jalan-jalan sore sendirian, Pi kecil penasaran dengan sebuah masjid yang sedang mengadakan sebuah sholat berjamaah. Pulang-pulang, dia langsung mencoba untuk sholat. Hal itu dilihat oleh ayahnya. Scene berganti ke sebuah makan malam. Di sana terlihat bahwa hanya Pi kecil yang berdoa sebelum makan, sedangkan ayah, ibu, dan kakaknya langsung nyosor. Hal itu dikomentari oleh ayah dan juga kakaknya. Ayah Pi berkata bahwa dia tidak bisa menganut 3 agama secara bersamaan, karena percaya pada sesuatu secara bersamaan sama saja dengan tidak mempercayainya. Ayahnya pun mengatakan tentang ilmu pengetahuan yang lebih membuat kita paham tentang alam semesta karena lebih baru dibandingkan dengan agama yang sudah beribu-ribu tahun lamanya. Scene sekarang berganti ke Pi dan juga kakaknya yang akan memberi makan harimau yang bernama Richard Parker. Mengapa seekor harimau dinamakan tersebut? Hal itu dikarenakan kesalahan administrasi pada saat pemburunya menjual ke kebun binatang ayah Pi. Setelah menunggu agak lama, akhirnya sang harimau pun datang. Pi menjulurkan tangannya ke dalam berniat untuk memberi makan harimau tersebut. Tapi pada saat sudah dekat, ayah Pi muncul dan menarik tangan putranya tersebut. Kucing oranye itu pun lari lagi ke dalam kandangnya. Yap, seperti dugaan kalian semua, Pi dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Sudah gila.
Karena mendengar putranya dalam bahaya, ibunya pun langsung menemui anaknya tersebut. Untuk mengajari anaknya tentang binatang buas, ayah menyuruh anak buahnya untuk meletakkan sebuah kambing tepat di depan kandang harimau tersebut. Dan tentu saja kambing itu meninggal di tempat. Tapi itu gimana bisa masuk coba? Scene sekarang berganti ke Pai yang sudah beranjak remaja. Yap, seperti kehidupan remaja kebanyakan hanya diisi oleh sekolah dan belajar. Sampai Pai bertemu dengan seorang bernama Anandi. Mereka bertemu pada saat Pai disuruh untuk tabuhan mengiringi anak-anak putri latihan nari. Ia pun memata-matai Anandi sampai akhirnya ketahuan. Saat ketahuan, ia ngeles dengan menanyakan tentang gerakan tari. Mereka pun akhirnya jalan-jalan bersama dan dekat satu sama lainnya. Hal itu juga berdampak pada pikiran Pai yang terus memikirkan Anandi. Ya namanya juga lagi jatuh cinta. Scene berganti pada saat keluarga Pai sedang makan malam bersama. Di sana ayahnya memberitahu Pai bahwa mereka akan pindah. Hal itu dikarenakan kebun binatangnya mengalami masalah tanah. Ya, kebun binatang ayah Pai berdiri di atas tanah negara. Tapi tidak dengan binatangnya, itu hak mereka. Lalu ayah Pai pun memutuskan untuk pindah ke Kanada dan menjual hewan-hewannya di Amerika Serikat untuk sambungan hidup. Pai yang mendengar hal tersebut tentu saja sangat tidak setuju, apalagi di sini dia baru mendapatkan gebetan baru yaitu Anandi. Masa belum pacaran sudah ditinggal? Gitu gumam Pai. Ya, tapi mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Mereka tetap akan pindah, menumpang di sebuah kapal kargo bernama Simsum. Pada saat hari keberangkatannya, Pai menjadi anak indie dengan melihat ke sunset sambil memutar lagu Fiersa Bersari hingga canda. Pada saat makan malam, ada sebuah keributan yang dibuat oleh pelayan di sana. Ibu Pai meminta untuk makanan vegetarian, tapi karena tidak ada makanan vegetarian, sang pelayan tetap kekeh memberikan mereka hidangan daging. Ributlah mereka sampai akhirnya Pai sekeluarga hanya makan dengan nasi saja. Bukannya minta nasi garam. Scene sekarang ke ayah Pai yang sedang memberikan obat penenang ke hewan-hewan di sana supaya tidak mabuk laut. Di tengah jalan, maksud saya lautan, kapal Pai diterjang oleh sebuah badai besar. Pai yang anaknya kepoan bangun dari tidurnya dan keluar melihat badai di atas kapal. Pusat Indian next level bang ini sih Pai. Pada saat asik-asiknya lihat badai, alarm tanda bahaya di kapal berbunyi. Pai melihat dengan mata kapal sendiri awak kapal yang tersesat oleh kejamnya badai laut. Melihat hal tersebut, Pai pun kicap dibuatnya. Dia pun mencoba untuk membangunkan keluarganya, tapi naas, ruangan mereka sudah terendam oleh air laut. Pai yang mencoba menyelamatkan keluarganya tidak kuat menahan nafas. Asli di sini ini merinding, oi. Pai menuju keluar kapal dan di sana sudah terlihat banyak orang mandar-mandir menyelamatkan dirinya ke Skoci. Tidak hanya orang-orang, hewan pun sudah berlarian dan bertebangan di sana dan di sini. Pai pun sudah berhasil tiba di Skoci. Namun pelayan yang ngajak ribut tadi dengan sengaja melepas panggai Skoci, ditambah lagi ada satu zebra yang sembrono yang main lompat aja. Hal itu membuat Skocinya pun jatuh, padahal orang lain belum masuk. Jadilah Pai dan si zebra terombang-ombang tidak karuan di sana. Pai meniup peluit untuk menyuruh orang-orang datang, tapi sayang yang datang malah si Richard Parker. Ngerentau. Pai mencoba untuk menghalau si harimau masuk, tapi sayang harimau adalah perenang yang hebat. Dia pun bisa masuk ke dalam Skoci Pai. Karena tidak mau jadi santapan sang harimau, Pai pun akhirnya terjun ke lautan dan di sana ia melihat kapal yang ditumpanginya sudah karam. Karena tidak mau mengalami nasib yang sama, akhirnya Pai pun kembali ke kapal. Terlihat Richard Parker si harimau sudah tidak ada di sana. Di atas Skoci, Pai pun bergelantungan di ujungnya dan ia meneriaki keluarganya. Di sini kerasa banget, sedihnya bener kayak ngeliat kuburan keluarga sendiri yang barusan meninggal. Lautan sudah tenang sekarang. Terlihat Pai yang masih bergelantungan di sana. Pai masuk dan menguras Skoci tersebut. Terlihat zebra yang tidak bisa bergerak karena kakinya patah. Saat sudah selesai dan berniat ngaso, Pai dikejutkan dengan seekor hyena yang keluar dari dalam Skoci. Pai dan juga zebra di sana pun ketakutan. Tapi bukannya melawan, Pai malah ke ujung kapal dan bergelantungan kembali. Si hyena ternyata masih belum sepenuhnya sadar karena pengaruh antimo, obat mabok laut. Tiba-tiba monyetnya yang bernama Orange Juice datang ke sana dengan membawa pisang sebagai perahunya. Pai berteriak jikalau saja ada kapal yang lewat tapi nihil. Karena dirasa suaranya tidak terlalu keras, dia mengetokkan embernya ke Skoci tersebut dan mengakibatkan sang hyena keluar. Tapi di sini si hyena masih terlihat mabok laut. Hari berganti malam sekarang, Pai masih bersama dengan 3 hewan tadi. Karena merasa lapar, si hyena pun mencoba untuk memakan si zebra, tapi di sini si zebra masih bisa melawan. Sudah siang sekarang, Pai pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ngantuk, lapar, dan haus menjadi satu. Terlihat juga orang hutan yang mabuk laut karenanya. Pai membuka tutup Skoci dan menemukan ada sebuah pelampung di sana. Ia pun membuat perahu sendiri dari pelampung tersebut. Waktu sedang damai-damainya, muncul lagi hyena kampret dan membuat keributan. Di sana, ia menyerang orang hutan. Dia berhasil memukulnya, tapi sayang si hyena kampret menggigitnya sampai dia terkapar. Pai ngapain? Teriak-teriak nggak jelas. Karena teriakan Pai tersebut, keluar sebuah harimau yang ternyata bersembunyi di sana dan membunuh si hyena kampret tersebut. Mengetahui nyawanya terancam, Pai pun pindah ke kapal yang dia buat menggunakan pelampung tadi. Sudah sore sekarang, Pai pun menuju ke Skocinya dan melihat si harimau sedang tertidur. Ia pun mengambil peralatan dan menemukan banyak makanan di sana.
Pai pun memindahkan semua peralatan ke kapal kecilnya. Saat sedang enak-enaknya makan, si harimau bangun dari tidurnya dan menyerang si Pai. Si harimau ternyata juga lapar. Pai memberikan tikus yang terdapat di sana dan kembali lagi ke kapalnya. Pada malam hari, Pai menangis karena keadaannya sekarang hidup di tengah lautan bersama dengan seekor harimau. Pai menulis sebuah surat yang akan dia buang bersama botol minum, berharap ada orang yang membacanya. Terlihat sekocinya sekarang sudah bersih. Si zebra dan orangutan sudah dimakan oleh harimau tersebut. Pai menuju ke sekocinya berniat mengambil makanan dan terlihat Richard Parker atau sang harimau di sana. Sekarang Pai membaca buku panduan yang ada di sekoci. Di sana tertulis larangan minum air laut ataupun air kencing, dan juga usahakan agar tubuh tetap bergerak tapi yang tidak memakan banyak energi. Pai menghitung sudah berapa lama dia terdampar di sana. Berbekal buku panduan, Pai sekarang berniat untuk mengusir si harimau dari sana. Ia mengombang-ambingkan sekoci tersebut dengan tali dan berhasil membuat si harimau mabuk laut. Pai masuk ke dalam sekoci menangkut-nangkuti harimau tersebut dan ia malah dikencingin. Sat! Ia pun gagal. Dengan baik hati, Pai memberikan harimau yang beresen mengencinginya seember air untuk diminum. Pai sekarang memancing seekor ikan untuk menganjal lapar dari si harimau. Dia berpikir lebih baik memberinya makan daripada dirinya yang dimakan. Namun karena sudah sangat lapar, Richard Parker sang harimau melompat ke dalam air. Pai berpikir bahwa dia akan mencari ikan sendiri, namun lama-lama malah si harimau menuju ke arahnya. Pai yang panik pun menuju ke sekoci. Kali ini berbalik, harimau yang ada di air dan Pai yang di sekoci. Ia memasukkan kapal kecilnya ke dalam sekoci tersebut dan meninggalkan Richard Parker yang berenang tidak dapat naik ke sekoci. Tapi karena namanya juga keluarga kucing oren, waktu Pai akan membunuhnya, wajahnya berubah menjadi lucu, yang membuat siapa saja enggan membunuhnya. Pai sekarang kerja bakti dan memasukkan semua makanan ke dalam kapal kecilnya dan membiarkan si Richard Parker untuk masuk lagi ke dalam sekoci. Pai mendata kembali persediaan makanannya dan berniat untuk menjaring ikan. Pada saat Pai dapat ikan, ia tidak tega untuk mematikan hewan tersebut, tapi daripada nanti dia mati dimakan harimau, Pai harus tega. Ia pun memberi makan Richard Parker dengan ikan besar tersebut. Malam pun tiba, terlihat di sana banyak sekali plankton menyala di bawahnya yang membuat keadaan sekitar terlihat sangat indah. Tapi ya, jangan terbuai oleh keindahan. Saat Pai sedang mengobok-obok laut tersebut, muncul paus yang meluncur dari bawah, yang tentu saja itu membuat Pai dan juga makanan persediaannya pada jatuh tenggelam ke bawah air. Pai sekarang sudah tidak mempunyai persediaan lagi dan akan kelaparan di tengah lautan bersama juga dengan harimau yang kelaparan.